Indonesia Auto Speed Festival yang diadakan di Sentul Circuit berlangsung meriah. Karena dalam event ini menampilkan beberapa motorsport dengan peserta yang banyak. Contohnya itu ada sprint rally dan juga drag race. Dalam ajang drag race, pesertanya sangat banyak dan dari segala jenis mobil. Mulai dari VW, Porsche, Nissan, Honda, Toyota, dan masih banyak lagi. Yang menarik dari drag race yang berjarak 201 meter adalah penggunaan mobil yang nyentrik. Contohnya dari komunitas VW yang satu ini. Mereka menggunakan VW Beetle dan VW Kombi yang usianya udah tua, tapi performanya nggak main-main. Meskipun usia mobilnya udah lebih dari 50 tahun, mesin dari VW-VW ini dioprek hingga bersaing dengan mobil-mobil baru. Ya, nama saya Agung Nugroho, dan saya posisi di sini menjadi pembalap campur panitia, khususnya drag race. Memang harus persiapan jauh-jauh hari untuk kita menggunakan VW Kombi kebetulan, kan kita ada beberapa VW Kombi, VW Safari, VW Kodok yang bisa kita lihat nantinya. Modifikasi mesin ya sementara ini sudah aslinya itu 1600, sudah kita upgrade menjadi 2000 cc untuk ikut beberapa kelas. Memang di VW sendiri ada kelas-kelas tersendiri ya. Ada kelas-kelas ya istilahnya ada 4 barrel, ada 2 barrel, ada FFA, ada single. Nah kebetulan saya ikut di FFA 2 barrel sama 4 barrelnya di kelas kombi. Kesulitan drag race itu ya biasanya kalau setelah di lintasan itu kita ya harus mengatur kondisi kita, dalam arti emosi kita. Itu kecuali kalau memang kita udah fit semua segala-galanya nanti bisa terjalan dengan lancar. Soalnya kalau di drag race itu kita miss saja, salah oper gigi, ya untuk kesempatan udah akan hilang. Halo, nama saya Adi dari tim Akasindo Volkswagen Malang, Akasindo Garage Malang ya. Saya pakai VW Kombi keluaran tahun 69. Kalau VW Kombi ini saya pakai mesin single karbu tentunya. Jadi saya dari single karbu, saya ikut di kelas 2 barrel sama 4 barrel. Cek-cek mesin aja, jadi sebelum saya balap itu ya kita bongkar semua mesin, kita setting ulang. Karena kan ini seri lanjutan, seri final ya, habis dari Surabaya, Jogja, ini seri terakhir. Kalau kesulitannya tinggal kita respon time-nya ya. Ketika start itu kita memperkecil waktu respon time-nya, terus perpindahan shifternya, karena kan semua manual ya, kita harus bisa hafalin kira-kira mesinnya seperti apa. Oke, perkenalkan nama saya Marditya Sukanda alias Kanda Gogo. Kita dari tim Rayap. Kebetulan saya membawa VW ini kodok untuk kelas yang bracket 9,5 sama 10 seperti itu. Cuman 4 barrel aja. Ya internal di halus-halusin dikit lah. Sebenarnya kalau dari persiapan sih nggak terlalu signifikan, cuman kan kita memang prepare-nya buat daily use gitu. Terus kita juga bangunnya kan udah lama, jadi ya dipastikan mobil ini cuman fit, terus kemudian setting-setting dikit aja sih. Selain VW, ada juga nih mobil yang hari ini mendapatkan salah satu best time waktu 402 meter, yaitu Porsche 911 Turbo. Nama saya Ananda, saya dari Delta Garage Racing. Mobil saya Porsche 911 997 Turbo tahun 2008. Di sini saya mengikuti drag race kelas 402.
Tadi kita udah sempat tes, time kita di 12,5. Ini sih mesinnya standar. 997 turbo ini kurang lebih HP-nya itu 530 kurang lebih. Modifikasi yang saya lakuin di mobil ini cuman ganti muffler aja. Full muffler kita ganti, kita custom, sehingga HP-nya cuma naik sedikit. Sisanya cuma ganti velg aja sih, itu aja. Sisanya standar. Masih di tim yang sama, mereka juga menggunakan mobil yang sangat langka di Indonesia, yaitu Nissan 370Z. Mobil ini juga nggak bisa dibilang pelan, karena mesinnya menggunakan 3700 cc V6 tanpa turbo yang menghasilkan 340 horsepower. Saya Arman Said, sekarang ikut lomba drag race 402, perekat 15 detik. Apa namanya, kelebihannya sih, dia startnya sih lebih enak sih mas. Pas mau start dia untuk nyamain waktu pas lampunya sih agak ribet tuh. Kalian nyadar gak sih, akhir-akhir ini polisi di daerah Jakarta sangat buruk dan tidak sehat. Terutama bagi Anda pejuang rupiah yang tiap pagi atau sore naik kendaraan bermotor dan menghirup udara yang tidak segar. Bahkan karena hal tersebut, banyak yang mengalami flu dan radang tenggorokan. Ini karena beberapa hal guys. Selain banyaknya kendaraan terkena macet yang mengeluarkan emisi, penyebab lainnya adalah musim kemarau yang melanda Jakarta dari bulan April kemarin. Hal ini bisa menyebabkan polusi buruk karena kurangnya frekuensi hujan. Karena hujan sendiri bisa membersihkan polutan-polutan. Penyebab lainnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbasis batu bara. Hal ini menyebabkan pro dan kontra dari mobil listrik yang masih mengandalkan PLTU di Indonesia. Memang sih, pemerintah sekarang sedang gencar memberi instruksi untuk membeli mobil listrik agar tidak memberi emisi. Namun hal tersebut digantikan oleh pembangkit listrik tenaga uap yang memberi polusi sangat buruk. Sedangkan kebalikannya dengan mobil bensin dan diesel, pembuatannya tidak memerlukan PLTU, namun emisi yang dikeluarkan dalam mesin bensin atau diesel memberi polusi yang sangat buruk, apalagi jumlah kendaraan di Indonesia sangat banyak, 20 juta untuk mobil dan 130 juta untuk motor. Bahkan dengan segitu banyaknya, harus terkena macet juga di jalan umum. Jadi menurut kalian gimana nih? Mending punya mobil listrik aja atau mobil yang menggunakan internal combustion engine? Kalau gue sih dua-duanya ya. Mobil listrik untuk dalam kota karena bebas ganjil genap, dan mobil bensin untuk jarak jauh karena charging station masih sedikit.